Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lila Mustikasari, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1. Kesimpulan yang pertama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran memiliki makna yang berbeda, namun keduanya memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sebab, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan. Pengajaran adalah proses memberikan ilmu yang berguna untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan suatu tuntunan yang diberikan kepada anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kodratnya. Pendidikan dan pengajaran merupakan sebuah bekal dan usaha persiapan bagi anak untuk menghadapi segala kepentingan hidupnya sebagai manusia. Pendidikan dan pengajaran juga memiliki maksud yakni untuk memerdekakan manusia, dalam artian memanusiakan manusia dalam segala aspek kehidupannya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu tuntunan atau proses menuntun. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki perilakunya. Pendidik membimbing dan mengarahkan anak untuk berkembang sesuai dengan potensi dan keunikannya masing-masing secara optimal, bukan mengubah jati diri anak sesuai kemauan guru. Dalam proses menuntun, pendidik diibaratkan sebagai petani yang menyemai benih, sedangkan siswa adalah benih jagung yang akan disemai. Petani hanya bisa mengupayakan agar benih yang ditanamnya tumbuh secara optimal dan berkualitas dengan cara memperbaiki kondisi tanah atau cara pemeliharaannya, bukan mengubah kodrat asalnya. Mustahil bagi petani mengubah jagung menjadi padi ataupun sebaliknya. Petani juga tidak dapat memelihara tanaman jagung tersebut seperti halnya cara memelihara tanaman padi atau tanaman lainnya. Demikian pula dengan pendidikan yang hanya dapat menuntun anak untuk memperbaiki lakunya. Walaupun hanya menuntun, akan tetapi peran pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap hasil pendidikan, yaitu budi pekerti. Karena apabila anak tidak baik dasarnya, tentunya anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar berubah menjadi lebih baik budi pekertinya. Sedangkan anak yang sudah baik dasarnya juga masih perlu untuk dituntun agar terhindar dari segala macam pengaruh negatif. Inilah pentingnya peran pendidik sebagai pamong dalam proses menuntun anak tumbuh sesuai kodratnya. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Pendidikan perlu memperhatikan kondisi geografis suatu daerah, sehingga pendidikan antara satu daerah dan lainnya mungkin tidak sama. Pendidikan juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kita tidak bisa menyamakan pendidikan zaman sekarang dengan zaman dahulu, karena penerapan pembelajaran zaman dahulu tidak semuanya bisa diterapkan di zaman sekarang. Pendidikan harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan zamannya, karena keterampilan yang harus dikuasai anak juga terus berkembang seiring perkembangan zaman. Refleksi yang saya lakukan mengenai modul 1.1 ini mencakup 3 hal. Pertama, pandangan saya terhadap murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Kedua, perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Tiga, hal yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya masih meyakini teori tabula rasa dalam pembelajaran, di mana saya menganggap bahwa siswa terlahir seperti kertas kosong yang harus diberi coretan. Saya sebagai pendidiklah
yang harus mengisi kertas tersebut dengan pengalaman dan pengetahuan, sehingga siswa memiliki pengalaman atau pengetahuan seperti yang saya harapkan. Kedua, saya masih menerapkan pembelajaran yang cenderung berpusat pada guru atau teacher center. Saya kurang memperhatikan karakteristik atau gaya belajar siswa saya, sehingga pembelajaran lebih terkesan seperti transfer pengetahuan kepada siswa. Saya kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi dan mengembangkan pengetahuannya karena merasa hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Ketiga, saya masih sering menuntut siswa saya untuk menguasai seluruh mata pelajaran. Saya menganggap bahwa siswa yang pintar adalah siswa yang menguasai seluruh mata pelajaran dan memiliki nilai tinggi pada semua mata pelajaran. Saya sering mengabaikan bahwa setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, sehingga ketika ada siswa yang lemah dalam mata pelajaran tertentu, berarti mata pelajaran tersebut memang bukan bidang yang diminatinya. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul 1.1, saya hanya fokus pada ketuntasan materi, sehingga pembelajaran yang saya lakukan kurang bermakna dan lebih terkesan transfer pengetahuan kepada siswa. Saya kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi dan mengkonstruksikan pengetahuannya karena fokus untuk menyelesaikan materi agar bisa selesai tepat waktu. Dan yang terakhir, saya masih meyakini bahwa pembelajaran yang baik adalah ketika suasana tertib dan tenang, sehingga pembelajaran lebih sering dilaksanakan di kelas dan siswa dalam kondisi tertib mendengarkan penjelasan guru. Saya kurang memperdulikan bahwa siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga pada akhirnya anak-anak dengan gaya belajar kinestetik sering kurang terlayani dengan baik. Setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah sebagai berikut. Pertama, siswa bukanlah selembar kertas kosong, melainkan sudah ada coretan yang samar-samar. Sehingga, teori tabula rasa yang menyatakan bahwa seorang siswa terlahir seperti selembar kertas kosong itu tidaklah benar. Siswa adalah selembar kertas yang sudah ada coretan samar-samar berupa sifat atau perilaku yang baik dan tidak baik. Tugas pendidik adalah menebalkan sifat atau perilaku anak yang baik dan perlahan menghapus atau menghilangkan sifat atau perilaku anak yang tidak baik. Kedua, pendidik berkewajiban menuntun siswa sesuai bakat dan minatnya. Sebagai pendidik, kita tidak boleh memaksakan siswa untuk menyenangi atau menguasai semua mata pelajaran, karena setiap anak terlahir dengan minat dan bakat yang berbeda-beda. Tugas kita adalah mengarahkan minat dan bakat tersebut agar bisa berkembang optimal, sebab anak yang pintar bukan diukur dari sejauh mana prestasi akademiknya saja. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, bukan lagi menganggap guru sebagai fokus pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah. Sebagai pendidik, kita harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada siswa untuk bereksplorasi dan mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Kita juga harus memahami karakteristik siswa dan melayani kebutuhannya dalam proses pembelajaran agar siswa bisa aktif belajar dan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Keempat, bahwa pembelajaran tidak boleh terpaku hanya di dalam kelas, tetapi juga bisa di luar kelas. Saya meyakini bahwa ternyata pembelajaran yang efektif itu tidak selalu harus dilakukan di dalam kelas dengan suasana yang tertib dan tenang, melainkan juga bisa dilakukan melalui pembelajaran di luar kelas. Selain agar siswa bisa belajar dengan suasana yang berbeda, juga agar siswa bisa memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Siswa juga bisa mendapatkan pengalaman langsung dari lingkungan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Berikut ini adalah hal yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan lebih memperhatikan karakteristik, bakat, dan minat peserta didik saya.
sehingga mereka bisa nyaman dan antusias dalam mengikuti pembelajaran karena bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan tanpa mengabaikan pencapaian tujuan pembelajaran. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis sosiokultural. Saya akan mengajak siswa untuk belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Dengan begitu, siswa dapat mengenali dan melestarikan budaya yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, pembiasaan karakter agar peserta didik memiliki budi pekerti yang baik melalui pembiasaan sehari-hari. Saya akan menerapkan beberapa pembiasaan budi pekerti baik sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, maupun setelah pembelajaran. Saya juga akan melakukan kerjasama dengan wali murid untuk melanjutkan pembiasaan ini di rumah, sehingga penanaman budi pekerti akan lebih maksimal.